Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Perpu Pemilu Konsekuensi Logis. Pembentukan 3 daerah otonomi baru di Papua bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat harkat derajat orang asli Papua. 3 daerah otonomi baru itu ialah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Undang-undang sudah disetujui DPR untuk disahkan. Pembentukannya tinggal menunggu waktu. Konsekuensi pengesahan daerah otonomi baru ialah pembentukan perangkat pemerintahan daerah dan lembaga legislatif. Amanat pembentukan lembaga perwakilan di 3 provinsi hasil pemekaran itu sudah dicantumkan dalam undang-undang pembentukannya. Diamanatkan bahwa pembentukan lembaga perwakilan dilakukan bersamaan dengan pemilu 2024. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jumlah kursi anggota DPR saat ini ditetapkan sebanyak 575 kursi. Kursi tersebut diperebutkan dalam 80 daerah pemilihan atau dapil, yakni setiap dapil terdiri atas paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Basis penetapan dapil ialah provinsi, kabupaten kota, atau gabungan kabupaten kota. Jika diikutsertakan dalam pemilu 2024, 3 provinsi baru di Papua perlu dibuatkan dapil baru. Dengan demikian, untuk pemilu 2024 harus ada penambahan 3 dapil dari total 80 dapil menjadi 83 dapil. Kursi untuk DPR juga bertambah dari sebelumnya 10 menjadi 12 jika diasumsikan setiap dapil memperebutkan 3 kursi. Jumlah kursi secara keseluruhan pun bertambah, yang awalnya sebanyak 575 kursi menjadi 577 kursi. Konsekuensi lain ialah penambahan 4 kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di setiap daerah otonomi baru tersebut. Jika dijumlahkan dengan jumlah anggota DPD yang ada saat ini, totalnya menjadi 148 orang. Penambahan jumlah anggota DPD harus dihitung secara cermat karena Undang-Undang Pemilu menentukan jumlah anggota DPR sepertiga dari jumlah anggota DPR. Penambahan dapil dan jumlah anggota DPR membawa konsekuensi perubahan Undang-Undang Pemilu. DPR dan pemerintah hanya mempunyai waktu 3 bulan dari sekarang untuk merevisi Undang-Undang Pemilu sebab penetapan jumlah kursi dan dapil dimulai pada 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Merevisi Undang-Undang Pemilu melalui mekanisme biasa tentu ideal. Akan tetapi, sekali pintu revisi dibuka akan seperti bola salju yang berpotensi mengubah banyak pasal. Opsi paling rasional saat ini ialah merevisi Undang-Undang Pemilu dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Opsi Perpu dipilih Komisi 2 DPR dan KPU. Alasannya, tenggat yang singkat, belum lagi penataan dapil membutuhkan waktu. Apalagi tugas KPU cukup berat untuk menyusun dan menata dapil dan alokasi kursi di tingkat DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota. Penataan itu tidak hanya untuk 3 provinsi pemekaran, tapi juga daerah-daerah yang dimekarkan sebelumnya. KPU dituntut bekerja dengan hati-hati, cermat, dan akuntabel untuk penataan dapil. Mengingat itu, berkolerasi langsung dengan kepentingan partai politik, calon, dan pemilih. Paling penting lagi ialah merevisi Undang-Undang Pemilu jangan sampai mengganggu kinerja KPU. Selain menata dapil, pembentukan daerah otonomi baru juga berdampak pada kegiatan KPU untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih, menyiapkan struktur penyelenggara pemilu, dan menyusun anggaran. Sudah saatnya KPU, DPR, dan pemerintah bergandengan tangan untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Semua regulasi yang mendukung pelaksanaan pemilu mesti diselesaikan sekarang juga. Ya, tema editorial kita pagi ini, Perpu Pemilu Konsekuensi Logis. Tapi kini kita telah terhubung dengan Ketua KPU, Hasyim Asyari. Selamat pagi, Pak Hasyim. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Hasyim. Halo. Pak Hasyim Asyari, Ketua KPU, selamat pagi.
Baik, sambil menunggu sambungan dengan Ketua KPU Hasyim Asyari ya, memang kita akan menanyakan soal perlunya payung hukum akibat konsekuensi daerah otonomi baru di Papua, ada 3 provinsi ya. Tapi sebelum kita tersambung dengan Ketua KPU Hasyim Asyari, kita lanjutkan Bang Godens, anggota Dewan Redaksi Media Group. Tadi kita sudah sampai pada poin perbincangan tentang yang dipilih adalah Perpu begitu ya. Tapi kita mungkin bisa tanya sedikit nih Bang Godens, kan ada juga kalau kajian dari Ketua KPU ini ada juga kajian tentang tidak hanya 3 daerah otonomi baru di Papua, tapi ada soal IKN. Bagaimana catatan soal IKN ini? Ya, ada IKN, ada juga rencana mau pemekaran Papua Barat misalnya. Oh iya. Akan banyak daerah pemekaran, tetapi yang akan segera dibentuk itu fisiknya itu terkait dengan 3 daerah otonomi baru di Papua. Kalau IKN itu kan undang-undangnya sudah ada, tetapi fisiknya kan belum ada bentuknya di sana itu, sehingga perkiraan untuk dilibatkan di dalam pemilu 2024 itu belum. 3 ini yang sangat mendesak. Nah, apa yang harus dibentuk di 3 daerah otonomi baru? Betul ya. Yang pertama tentu saja itu terkait dengan pemilu itu, terkait dapil, pembagian dapil di sana. Betul ya. Apakah karena dapil itu kan basisnya provinsi. Kalau 3 dapil, kalau sebelumnya Papua itu memperebutkan 10 kursi DPR, ada 10 anggota DPR dari Papua, ketika dipecah menjadi 4, itu berarti minimal itu setiap provinsi itu dapat 3 kursi DPR RI. Karena itu dari Papua nanti ada 12 anggota DPR RI. Kalau memperebutkan 3 ya, masing-masing 3 gitu. Betul. Itu artinya akan ada penambahan anggota DPR RI. Minimal tambah 2 gitu kan. Kalau itu ditambah, padahal di Undang-Undang 7 2017 itu sudah dikunci jumlah anggota DPR 575. Itu hanya 575 dengan dapilnya itu 80. Itulah urgensinya kenapa harus direvisi undang-undang. Nah, kalau dalam katakanlah ini kita bicara misalnya platformnya Perpu, walaupun pemerintah masih menimbang ya. Isinya kira-kira apakah hanya yang tadi yang dibentuk itu adalah soal penyesuaian dapil, penyesuaian anggota DPR, ya kan, jumlah anggota DPR. Lalu bagaimana misalnya soal keberadaan KPU-nya, Bang Gaudens? Ini artinya perlu ada KPU baru di 3 provinsi tersebut kan? Kalau tentu saja. Otomatis karena sudah semua KPU juga dibentuk dengan Undang-Undang 7 2017. Karena itu pembentukan KPU di provinsi baru itu kan harus dilakukan juga. Ada payung hukumnya juga. Berarti harus ada perubahan undang-undang. Tetapi yang pasti kalau dengan Perpu itu cukup poin-poin yang dibutuhkan saja atau pasal-pasal yang dibutuhkan saja yang bisa direvisi. Betul. Dan DPR itu hanya berkewajiban sesuai ketentuan konstitusi itu menerima atau menolak Perpu tersebut. Tidak terlalu ribet. Kalau membahas undang-undang revisi itu dengan mekanisme apakah rancangannya itu diajukan oleh pemerintah atau DPR, akan berkepanjangan. Padahal yang dibutuhkan itu ada waktu, spare waktu itu sampai 3 bulan dari hari ini. Kenapa 3 bulan? Karena penetapan dapil itu sudah dimulai di bulan Oktober. Ya, artinya memang urgensitasnya terpenuhi ya, karena untuk Perpu itu kan sisi urgensitas, syarat urgensitas itu menjadi salah satu ya Bang Godens. Tapi kita sapa dulu ya Ketua KPU Hasyim Asyari. Selamat pagi Pak Hasyim. Halo Pak Hasyim, Ketua KPU Hasyim Asyari. Selamat pagi Pak Hasyim. Nggak nyambung. Pak Hasyim, bisa dengar suara saya Pak Hasyim? Nah, sekarang bisa dengar nih Mas. Baik ya, Pak Hasyim boleh dijelaskan lebih gamblang lagi tidak Pak Hasyim kira-kira konsekuensi secara elektoral begitu ketika ada 3 daerah otonomi baru, 3 provinsi baru di Papua begitu. Artinya dengan soal keterkaitan dengan pemilu ini, gambar lengkapnya yang perlu payung hukum, yang perlu ada payung hukum dengan entah itu nanti secara Perpu atau kemudian revisi terbatas begitu ya, Pak Hasyim. Bisa digambarkan Pak Hasyim konsekuensinya
Apa saja yang Mas. diperlukan? Jadi sehubungan dengan pembentukan undang-undang tentang pembentukan daerah otonomi baru di Papua ya, Iya. itu ada beberapa konsekuensi elektoral, Mas. Nah, konsekuensi elektoral itu artinya apa? Untuk pengisian terhadap lingkungan jabatan baru ya. Yang namanya DOB, daerah otonomi baru, itu kalau kita membaca pasal 18 Undang-Undang Dasar kita, Iya. otonomi itu, daerah itu otonomi itu ciri-cirinya adalah diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur dirinya sendiri. Betul. Nah, untuk mengatur dirinya sendiri kan instrumennya Perda. Lembaga yang punya wewenang membentuk Perda adalah DPRD. Maka Ya. dengan begitu konsekuensinya adalah dibentuk DPRD. Itu satu hal ya. Demikian juga kemudian ada lingkungan jabatan baru, yaitu gubernur-gubernur kepala daerah tersebut. Nah, ini pengisiannya kan lewat pemilu dan pilkada. Betul. Nah, pertanyaannya adalah pemilu itu akan dilakukan kapan untuk di Papua? Apakah tahun 2024 ini atau bagaimana? Atau kalau pemilu 2024 ini diisi melalui daerah induk dulu ya, misalkan Papua, kemudian pemilunya di Provinsi Papua, kemudian setelah itu dibagi gitu ya, sebagaimana pengalaman Kalimantan Utara. Atau alternatif kedua, ikut pemilu 2024 ini dengan catatan harus sudah ada susunan daerah pemilihannya. Dan itu kalau menurut timeline tahapan dan jadwal pemilu, menurut peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, penyusunan daerah pemilihan itu dimulai Oktober sampai dengan Februari. Sehingga sebisa mungkin sebelum Februari itu sudah ada payung hukum tentang daerah pemilihan. Daerah pemilihan untuk DPR RI, DPRD provinsi itu wewenangnya di undang-undang, Mas. Oleh karena itu mau tidak mau harus ada perubahan ya undang-undang pemilu. Nah, apakah mekanisme menggunakan revisi undang-undang atau menggunakan mekanisme Perpu itu menjadi otoritasnya pembentuk undang-undang ya. Kami sebagai pelaksana undang-undang ikut saja nanti baiknya. Itu satu hal. Yang kedua, sebagaimana disampaikan tadi Mas, juga ada konsekuensi elektoral terhadap terbentuknya IKN ya. Itu konsekuensinya terhadap daerah pemilihan di IKN sendiri, karena di situ ditentukan ada pemilu 3 jenis, pemilu presiden, pemilu DPR RI, dan juga pemilu DPD. Selain itu ada konsekuensi di Kalimantan Timur dan DKI Jakarta. Konsekuensinya bagaimana terhadap itu? Pasti ada pengurangan wilayah administrasi, pengurangan penduduk di Kalimantan Timur, sehingga kemudian mau nggak mau daerah pemilihan alokasi kursi untuk DPR RI, DPRD provinsi juga akan terpengaruh di Kalimantan Timur. Demikian juga untuk DPRD kabupaten di 2 tempat, Penajem Pasir Utara dan Kutai Kertanegara, karena wilayah administrasi dan penduduknya bergeser sebagian menjadi bagian dari IKN. Demikian juga Jakarta. Jakarta selama ini kan suara pemilih di luar negeri itu kan dititipkan di daerah pemilihan Jakarta 2 ya. Betul, iya. Nah, kalau kemudian Jakarta sudah bukan ibu kota negara, lalu suara pemilih kita di luar negeri dititipkan di mana itu? Apakah di IKN atau tetap di Jakarta? Ternyata banyak ya ininya ya. Konsekuensinya banyak juga ternyata ya. Betul. Satu lagi yang terakhir untuk Pilgub DKI, Mas. Undang-undang pemerintahan DKI itu ditentukan bahwa untuk electoral formula atau rumus pemenangannya itu untuk DKI itu gubernur harus menang lebih dari 50% suara 50 plus 1, ya. Ya, lebih dari 50%. Nah, pertanyaannya nanti kalau Jakarta sudah bukan ibu kota apakah masih ketentuan itu masih berlaku atau tidak gitu. Demikian juga apakah otonominya masih ditempatkan seperti sekarang ini di provinsi atau harus juga di kabupaten kota. Kalau kabupaten kota di Jakarta jadi otonom juga harus ada DPRD-nya, ada wali kota yang dipilih lewat pilkada. Nah, ini yang itu semua disampaikan ke Komisi 2, responnya seperti apa kira-kira, Pak Hasim? Masih gagasan yang kami inventarisir ya, dan kajian nanti akan kami sampaikan resmi kepada pemerintah dan kepada DPR, Mas, Komisi 2. Demikian. Ya kan yang sebenarnya kan kita tadi melihatnya hanya melihat soal konsekuensi ketika ada 3 daerah otonomi baru di Papua, tapi ketika tadi jelaskan Pak Hasim itu banyak sekali terkait IKN, kemudian ketika DKI berubah status lagi misalnya bukan ibu kota, maka status pemilihan juga beda.
Tapi gini, Pak Hasim, artinya ini diperlukan ada dua perubahan, entah itu dari Perpu atau revisi terbatas ya, terhadap dua undang-undang, misalnya seperti Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Apakah seperti itu, Pak Hasim? Betul, betul. Dari aspek elektoral demikian, Mas. Misalkan pertanyaan begini, setelah ada provinsi baru di Papua, itu harus ada pengisian gubernur ya, lewat pilkada. Mau diisi di 2024 atau kapan? Soalnya kalau undang-undang pilkada itu kan ketentuannya regularitas 5 tahunannya setelah pemilu serentak 2024 itu 5 tahun ya, nanti 5 tahun ke depan Mas, 2029. Kalau tidak diisi di 2024 pilgubnya, maka kemudian ya diisi penjabat. Nah ini kan segala sesuatunya tergantung kembali pada pembentuk undang-undang. Kami ini sifatnya sebagai pelaksana undang-undang memberikan perhatian-perhatian lah. Kalau misalkan memang mau diisi lewat pemilu pilkada 2024, maka ada timelinenya, misalkan dapil, maka harus sudah siap di Februari dan seterusnya, Mas. Karena jadi kalau memang itu bulan Mei, Mas. Ya, jadi kalau memang itu dipaksakan semuanya sudah berlaku 2024, misalnya 3 daerah otonomi baru itu sudah 2024, kemudian IKN juga termasuk 2024 sudah menjadi daerah sendiri, maka kepemiluannya juga mulai tahapannya mulai sekarang, artinya banyak hal yang harus diberes itu mulai dari sekarang ya Pak Hasim, seperti yang digambarkan Pak Hasim tadi ya. Betul, termasuk perubahan di DKI-nya dan lain sebagainya Pak Hasim ya. Betul ya. Termasuk misalkan begini, teman-teman partai bertanya, dengan terbentuknya daerah otonomi baru ini apakah untuk pendaftaran partai itu ada ketentuan harus punya pengurus di semua provinsi gitu. Apakah kemudian pengurusan partai politik harus ngikutin semua provinsi ini? Ini juga menjadi bahan yang harus kita bicarakan, Mas. Betul, betul. Ya, masa pendaftaran partai kan masih 1 Agustus ya, sampai 14 Agustus. Nah pertanyaannya adalah Undang-Undang Otonomi Daerah ini mulai diberlakukan sejak diundangkan. Nah apakah kemudian masuk hitungan juga untuk semua provinsi, 100% provinsi untuk didaftarkan ke pengurusannya? Ini kan juga ini problem. Termasuk sejak diundangkan itu setelah diputuskan di paripurna atau setelah keluar nomor perundangannya? Enggak Mas, kalau undang-undang mulai berlaku itu sejak diundangkan, Mas. Sejak diundangkan. Nah ini kan setahu saya kayaknya belum diundangkan. Baru persetujuan kan. Sehingga masih ada waktu 30 hari ke depan ya untuk pengundangannya. Ya ini menjadi pertimbangan nantinya sih sebenarnya ya. Karena ada banyak konsekuensi yang lain tadi seperti contohnya ya partai-partai politik pun harus mempunyai kepengurusan di daerah-daerah tersebut tadi ya. Iya betul. Karena nanti akan ada verifikasi faktual juga kan ya. Betul, termasuk di internal KPU Mas, apakah perlu dibentuk KPU Provinsi IKN, terus kemudian KPU Provinsi di beberapa provinsi baru itu, atau pelaksanaan pemilu masih diserahkan kepada KPU di Provinsi Induk. Kalau Provinsi Induk, kita mau mengisi KPU Provinsi itu kan jadi agak problematik, karena Provinsi Papua udah nggak ada lagi. Apakah masih boleh KPU mengisi KPU Provinsi Papua, sementara Provinsi Papua udah nggak ada, artinya sudah dibagi menjadi beberapa provinsi. Kira-kira begitu konsekuensinya. Ya kalau pembentukan KPU lagi artinya ada konsekuensi budget tidak Pak Hasim? Kalau untuk provinsi saya kira tidak terlalu Mas, karena kan kabupaten kotanya komposisinya tidak berubah. Dan jumlah TPS-nya sepanjang pemilihnya masih sama kan juga tidak berubah, karena basis penghitungan biaya itu jumlah pemilih dan jumlah TPS Mas. Kalau ini kan pemilih dan TPS-nya tinggal ibaratnya dibelah aja. Oh ini menjadi wilayah ruang lingkupnya tugas untuk provinsi ini dan seterusnya gitu Mas. Baik. Tapi kalau bicara soal perubahan peraturan ketika tahapan sudah jalan ini, apakah ada jurisprudensinya sebelumnya? Pak Hasim kan sudah menjadi anggota KPU, sekarang ketua KPU, sebelumnya kan sudah anggota KPU. Sudah ada jurisprudensinya tidak Pak? Ada Mas, dulu zaman pemilu 2009 ya, itu kan pernah ada ketentuan yang tentang sistem proporsional daftar calon terbuka tuh, yang pemilih bisa memilih langsung. Itu putusan Mahkamah Konstitusi diputuskan ketika tahapan pemilu sudah jalan Mas. Gitu. Jadi sebetulnya ini masih belum terlambat ya. Saya maksud belum terlambat itu adalah menurut jadwal dan tahapan pemilu itu penataan dan penyusunan dapil itu jadwalnya Oktober 2022 sampai Februari 2023. Nah kalau revisi undang-undang atau mekanismenya revisi undang-undang atau Perpu itu dilakukan,
Maka targetnya akhir Desember 2022 ini harus sudah selesai supaya kemudian Februari bisa kita tata, Januari Februari bisa kita tata. Kita tetapkan untuk daerah pemilihan baru itu, Mas. Artinya deadline-nya akhir tahun ini ya, Pak ya? Betul, betul. Oke. Karena setelah itu nanti kan kalau setelah Februari sudah ada dapil, kita melaju ke tahapan berikutnya bulan Mei pencalonan, Mas, untuk DPR RI, DPRD provinsi. Yang namanya pencalonan harus tahu dulu nih daerah pemilihannya mana, alokasi kursinya berapa kan, kira-kira begitu. Iya. Selain itu, Mas, penting juga untuk dihitung. Menurut konstitusi, Undang-Undang Dasar kita, jumlah kursi DPD itu paling banyak sepertiga dari kursi DPR RI. Nah, kalau sekarang kursi DPR RI 575, kita hitung sepertiganya itu berapa. Maka kemudian dengan munculnya provinsi baru, kalau kemarin di Papua itu hanya 4 kursi ya untuk DPD, satu provinsi kan 4 kursi. Nah, dengan adanya provinsi baru menjadi 16 kursi kan, Mas. Kemudian muncul juga IKN tambah 4 lagi. Kalau di total itu kira-kira melampaui atau tidak dari sepertiga jumlah kursi DPR RI? Iya. Ketemu. Ya, Mas, konsekuensinya banyak ini. Baik, oke. Baik, jadi menjadi pertimbangan lah. Tergantung nanti mau diundangkan segera atau masih ditahan ya? Berarti betul, ya. Kalau KPU ini sifatnya memberikan catatan, masukan, hasil kajian gitu ya. Bahwa nanti yang memutuskan pembentuk undang-undang. Kami ini pelaksana undang-undang. Kalau bagaimana undang-undang mengatur ya kita ikut, Mas. Kira-kira begitu. Oke, baik. Tantangan baru lagi nih buat KPU selain pelaksanaan yang serentak termasuk pilkada, belum bicara pilkadanya nanti ya, Pak Hasim. Oke, semangatlah buat KPU kalau begitu. Pak Hasim, terima kasih ya Mas. atas waktunya. Selamat pagi, salam sehat. Semoga mencerahkan para pemirsa Metro TV, Mas. Ya, terima kasih Pak Hasim. Baik, oke, Perpu Pemilu Konsekuensi Logis, tema editorial kita akan masih kita lanjutkan dengan ulasan bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, tadi kita sama-sama dengarkan ya penjelasan Ketua KPU, artinya konsekuensi elektoralnya banyak ya, cukup kompleks, apalagi kalau tidak hanya bicara soal DOB, 3 DOB di Papua, 3 daerah otonomi baru, tapi misalnya menyinggung IKN, maka tidak hanya kita bicara soal penyesuaian di IKN-nya nanti, dapil di IKN, tapi status DKI-nya juga berubah, cara pemilihan gubernurnya juga berubah dan lain sebagainya karena sudah bukan ibu kota lagi. Artinya cukup kompleks ya, Bang Gaudens ya. Ya, apapun yang harus diubah, satu yang tidak boleh dilakukan, yaitu mengurangi hak rakyat yang punya hak untuk menggunakan hak pilihnya. Atau dengan kata lain, seluruh instrumen perundang-undangan itu harus memastikan bahwa mereka yang berhak itu diberikan kesempatan untuk memilih pemimpinnya. Karena konsep negara demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat. Betul. Gitu. Nah, kapasitas itu yang tidak boleh terkurangi, walaupun kita tahu secara teknis tidak hanya terkait elektoral, terkait politik juga kan masih berjalan sampai saat ini yang terkait dengan apa? Papua. Kita harus mendukung bagaimana supaya rakyat Papua itu menggunakan hak pilihnya di 2024 untuk memilih pemimpin yang mereka mau. Gitu. Betul. Diharapkan pemimpin itulah yang bisa menjalankan tujuan dari pembentukan undang-undang itu, yaitu bagaimana meningkatkan harkat dan martabat rakyat asli Papua dan juga kemakmuran rakyat
pada umumnya. Di tengah keruwetan yang ada tadi, konsekuensi yang besar tadi, maka yang paling penting adalah jangan sampai rakyat nggak bisa milih karena mungkin kekosongan payung hukum dan lain sebagainya, begitu ya Bang Ya. Godens. Atau dengan kata lain, Indra, pembentukan daerah otonomi Papua itu kan kepentingan politik. Betul. Kepentingan politik itu membawa konsekuensi pada persoalan elektoral. Betul. Yang pada akhirnya hak-hak rakyat itu harus tetap terjamin di dalam perubahan konstelasi ini. Ya. Oke, kita dengarkan dulu ya pemirsa yang sudah bergabung dengan editorial Media Indonesia pagi ini. Ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Ondo. Selamat pagi, Bung Gaudensius. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo. Ya, demi kelancaran pemilu untuk penambahan 3 provinsi baru di Papua menjadi 37 provinsi, yaitu Papua Selatan, Tengah, dan Pegunungan, setuju diperbukan saja agar pilkada juga dapat bersamaan. Agar proses persiapan pemilu, pembentukan dapil baru, pemilihan DPR tambahan, DPD, DPRD, dan untuk masalah pengamanan, pembentukan Polda, Pangdam, pengadaan PNS baru, serta mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan, kesejahteraan, dan harkat derajat orang asli Papua, maka agar itu dapat berjalan dengan cepat dan lancar, sebaiknya dibuat perpu, jangan nunggu revisi undang-undang. DPR itu mempunyai waktu hanya 3 bulan, itu riskan, takutnya molor, dan terjadi hal-hal lain, maka sebaiknya diperpukan saja. Tugas KPU itu cukup berat, harus jadi pertimbangan. Terakhir, untuk semua itu perlu juga diperhatikan perihal pengawasan. Ingat, biaya yang diperlukan dalam penambahan provinsi baru tersebut untuk otonomi khusus, jelas biayanya sangat besar. Jangan sampai terjadi penyelewengan di sana. Pengalaman membuktikan ada penggelapan dalam pembentukan otsus masa lalu. Jadi harus tetap ada pengawasan yang super ketat. Pertanyaannya, apakah provinsi baru tersebut PAD-nya nantinya mampu mandiri atau jadi provinsi yang disubsidi terus? Yang kedua, dari mana dananya ini semua? Apakah pinjam atau APBN seluruhnya? Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi ya. Kita beralih ke Bengkulu, ada Pak Edward di Curug, Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gaudien. Ya, silakan Pak Kita Edward. apresiasi niat tulus pemerintah sekarang sesuai mengikuti instruksi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar bahwa akan mensejahterakan seluruh bangsa. Nah, itulah pemakaran yang dilakukan dengan pertimbangan akan terjadi kemajuan pembangunan yang luar biasa di daerah-daerah tertinggal, terutama di daerah Irian. Kita apresiasi itu. Tapi konsekuensi logisnya tadi, karena ini menjelang pemilu, ya terpaksa aturan-aturan yang dibuat harus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi harus sempurna, harus komprehensif. Nah, apa itu? Yaitu termasuk undang-undang pemilu yang akan yang dikatakan Bung Gaudien, jangan sampai merugikan masyarakat tidak bisa memilih pemimpinnya. Untuk itu marilah duduk bersama seluruh institusi, seluruh badan yang akan menyelenggarakan pemilu yang terkait dengan pemilu, DPR, KPU, dan pemerintah daerah, serta pakar-pakar. Berikanlah kontribusi pemikiran yang positif. Jangan sampai menghambat, jangan jadi penghambat. Karena kita tahu betul tidak ada aturan itu yang bisa membuat semua pihak puas. Karena aturan itu tujuan aturan itu membatasi ego-ego masing-masing pihak. Nah, di sini yang perlu dengan pikiran tulus bahwa kita demi kemajuan bangsa. Itu intinya, semua yang duduk harus berpikir untuk demi kemajuan bangsa. Kita prihatin, bagaimanapun tetap kita sebagai warga negara Indonesia prihatin dengan kondisi rakyat kita yang ada di Papua. Nah, ini niat tulus pemerintah supaya didukung secepatnya. Yaitu tadi satu-satunya jalan ya Perpu. Presiden mengambil keputusan mengadakan Perpu. Nah, hendaknya sumbangan-sumbangan pikiran yang positif yang muncul. Konsekuensinya tadi Bung Gaudien sudah jelaskan, ada anggaran, ada apa. Itu pasti sudah diperhitungkan dengan pemerintah. Soal pengawasan ya itu tadi utama harus, karena kita tahu isu-isunya kapan sudah ada cair duit itu, pemerintah daerah Irian itu adanya di Jakarta terus. Ini jangan sampai terjadi. Kita minta seluruh bangsa Indonesia ini akan sederajat sama tingkat kualitasnya selama kita harapkan Indonesia maju di masa-masa mendatang. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward. Kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi Bung Indra Maulana dan Bung Gaudensius Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Kalau kita kembali kepada mengapa dibentuk daerah otonom baru, itu kan
tadi sudah disinggung oleh Bapak yang kedua bahwa maksudnya mempercepat pemerataan pembangunan, lalu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dan sekarang menyangkut martabat dan harkat dari orang Papua sendiri. Nah, bisakah itu terlaksana sementara survei menunjukkan bahwa dari 223 daerah otonom baru yang terbentuk dari tahun 1999 sampai 2014 itu 80% gagal berkembang. Dan peningkatan pelayanan publiknya hanya sedang-sedang saja. Nah, sekarang mau ada pemilu, tentunya ini akan lebih lagi diperlukan. Nah, kalau sampai pun terlaksana, mungkin penguatan dalam pengawasan dan pembinaan dari pemerintah pusat ini harus ditingkatkan. Karena konon DOB 3 Provinsi Papua ini tidak terencana. Sementara Cirebon yang sudah belasan tahun saja kan tidak bisa ujuk-ujuk jadi daerah otonom baru, Bung Indra. Jadi pertanyaannya kemudian, kalau Presiden tidak menandatangani, bagaimana ini kelanjutannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu wabarakatuh. Indra di Cirebon, Jawa Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan editorial Media Indonesia di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Editorial masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita tiba di segmen akhir di editorial pagi hari ini, Perpu Pemilu Konsekuensi Logis. Jadi Bang Gaudens, tadi kan kita bicara juga banyak sekali konsekuensi-konsekuensi elektoral begitu ya, termasuk kita tadi mungkin belum singgung soal bagaimana kemudian partai-partai politiknya untuk pengurus-pengurusnya apakah harus ada di 3 provinsi baru tersebut, kalau bicara yang Papua saja, belum yang IKN misalnya ya. Ini kan menjadi PR juga bagi partai-partai politik tersebut. Ya, secara keseluruhan itu yang paling penting itu Indra, jangan pernah mengulangi kesalahan masa lalu. Di masa lalu pemekaran daerah itu untuk kepentingan elit politik lokal. Karena di sana nanti terbuka lapangan pekerjaan baru untuk menjadi kepala daerah misalnya. Lapangan pekerjaan ya. Lapangan pekerjaan baru kan. Kemudian untuk DPRD dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini harus dicegah. Terkait dengan pembentukan daerah otonomi di Papua, memang Papua itu terlalu luas. Betul. Kalau hanya satu provinsi, ketika pada mulanya satu provinsi, walaupun digelontorkan uang ke sana itu banyak, tapi toh rakyat Papuanya tidak sejahtera. Susah memeratakan maksudnya Bang? Bukan hanya susah memeratakan, karena tidak tahu lagi uang itu kemana larinya. Karena banyak dikorupsi uangnya. Karena itu, satu-satunya jalan memang harus dimekarkan. Tadi saya sependapat dengan Pak Edward, harus diikuti dengan pengawasan yang sangat-sangat ketat, sehingga seluruh dana yang terkait dengan otonomi di daerah otonomi baru itu benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran pejabatnya. Nah, persoalan paling mendasar di Papua itu adalah kemauan untuk menyejahterakan rakyat, terutama masyarakat asli Papua. Walaupun di dalam undang-undang, baik di undang-undang Otsus maupun undang-undang yang terkait dengan Papua sendiri maupun undang-undang baru ini, ada keberpihakan negara terhadap masyarakat setempat, khususnya yang disebut masyarakat asli Papua. Karena itu untuk menjadi pejabat di Papua itu harus orang asli Papua untuk menjadi kepala daerahnya. Juga ada beberapa instrumen-instrumen politik lainnya yang didedikasikan untuk orang-orang Papua. Nah, tadi saya katakan jangan sampai rakyatnya tidak mampu menggunakan hak pilihnya. Hanya karena dibatasi oleh undang-undang itu poin paling penting dari yang kita diskusikan pagi ini, karena memang juga ya waktunya, deadline-nya mepet ya. Akhir tahun ini sudah harus ada payung hukum tersebut ya, kalau memang ini nanti diundangkan ya, Bang Gaudens ya. Artinya sampai di Desember PR besar ini harus sudah selesai, entah itu caranya revisi terbatas atau Perpu,
tapi pilihan yang paling rasional adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pilihan logisnya itu Perpu supaya menghindari sahabat politik di DPR. Oke, baik. Terima kasih Bang Odens atas waktunya di editorial Media Indonesia pagi hari ini. Salam sehat. KPU memang dituntut bekerja dengan hati-hati, cermat, dan akuntabel untuk penataan dapil, mengingat hal itu berkolerasi dengan kepentingan partai politik, calon, dan pemilih. Yang paling penting ialah merevisi Undang-Undang Pemilu jangan sampai mengganggu kinerja KPU. Sudah saatnya KPU, DPR, dan pemerintah bergandengan tangan untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Semua regulasi yang mendukung pelaksanaan pemilu mesti diselesaikan sekarang juga. Demikian editorial Media Indonesia pagi ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Sampai jumpa. Metro TV,